Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fitriani dengan NIM akhir 12. Saya berasal dari kelas A angkatan 2023, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan memaparkan review dari mata kuliah apresiasi puisi mengenai hubungan intertekstual yang disampaikan oleh kelompok 5 dari minggu ke-7. Berikut paparannya. Menurut seorang ahli sastra, Djoko Pradopo, beliau memandang hubungan intertekstual sebagai fenomena yang sangat penting dalam karya sastra. Mengapa? Karena hubungan antar satu teks dengan teks yang lain, di mana sebuah karya sastra memuat unsur-unsur dari karya yang lain, baik berupa kutipan, alusi, maupun pengaruh gaya. Menurut Djoko Pradopo juga, hubungan intertekstual itu tidak hanya sebatas pengaruh langsung dari satu teks dengan yang lain, tapi juga mencakup bagaimana pembaca menginterpretasikan teks tersebut berdasarkan pengetahuan mereka tentang teks-teks yang lain. Maka dengan demikian, intertekstualitas dapat memperkaya makna suatu karya sastra karena membuka peluang yang memungkinkan interpretasi yang lebih luas berdasarkan konteks dan hubungan antar teks yang diidentifikasi oleh pembaca. Mengulik bagaimana pengertian hubungan intertekstual. Menurut Rahmat Djoko Pradopo, hubungan intertekstual dalam puisi adalah analisis yang melibatkan hubungan antara satu teks dengan teks yang lain, termasuk hubungan unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik dalam sajak. Nah, konsep antarnya itu ada dua. Yang pertama hubungan antar teks sajak, dan kedua ada analisis semiotik dalam struktural. Pradopo juga menjelaskan bahwa intertekstualitas dalam puisi melibatkan hubungan antar teks sajak, yang mana contohnya judul puisi dapat memberikan gambaran tentang tempat dan kejadian yang dijadikan dalam puisi tersebut. Sedangkan analisis semiotik dan struktural, di mana bagian penting dalam pengajian puisi intertekstual, Pradopo menggunakan analisis semiotik untuk memahami simbol-simbol dan makna yang terkandung dalam puisi. Lalu, menurut Djoko Pradopo juga menjelaskan yang ketiga itu ada penggunaan majas dan metafora. Misalnya Pasar Malam Sriwederi Solo, baris keempat, wajah-wajah tanpa jiwa. Ini yang mana memiliki arti orang-orang yang tanpa berpikir panjang melakukan sesuatu hal yang dianggap tidak baik. Lalu yang keempat ada pola-pola makna yang sistematif. Varian-varian dalam puisi merupakan satu kesatuan antara matriks dan model yang saling terhubung satu sama lain hingga menjadi makna yang sistematis dan jelas. Varian-varian ini merupakan pola-pola yang tersusun agar makna dapat dijelaskan secara keseluruhan. Untuk ciri-cirinya sendiri, hubungan intertekstual puisi ini merujuk pada cara suatu puisi menghubungkan dirinya dengan teks-teks yang lain, baik secara eksplisit maupun implisit. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama ada referensi atau kutipan-kutipan, alusi atau kiasan. Yang kedua ada parodi atau imitasi. Yang ketiga adaptasi tema atau motif. Yang keempat ada intertekstualitas kultural. Lalu yang kelima adalah dialog dan kontradiksi. Nah, di sini saya akan memaparkan hubungan intertekstual puisi dalam matamu dan dengan sejak putih menurut Djoko Pradopo. Yang pertama ada konteks tema. Kedua puisi tersebut membahas tema yang sama-sama mengartikan tentang cinta, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Dalam matamu mengangkat cinta yang lebih universal atau luas yang menyentuh sisi keindahan yang sederhana dan tenang, sementara sajak putih lebih menekankan pada cinta yang lebih intens dan penuh gairah. Lalu gaya bahasa. Sapardi dalam matamu menggunakan gaya bahasa yang lembut dan sederhana dengan metafora yang halus untuk menyampaikan perasaan, sementara Chairil Anwar sajak putih lebih eksplisit dan menggunakan diksi yang kuat dan tegas. Djoko Pradopo mungkin melihat intertekstual dalam cara kedua penyair ini menggunakan simbol-simbol yang berbeda untuk menyampaikan esensi cinta. Dan yang ketiga, hubungan dari puisi ini juga ada ekspresi makna, yang mana gaya dan pendekatan yang berbeda sama-sama mengungkapkan perasaan cinta yang dalam. Sapardi cenderung mengungkapkan cinta dengan cara yang lebih kontemplatif, sedangkan Chairil Anwar menggunakan
dengan penuh gairah dan kekuatan. Joko Pradopo dalam kajiannya mungkin menekankan bahwa hubungan intertekstual ini menunjukkan gimana karya sastra itu saling berinteraksi, baik melalui tema, gaya, maupun makna, hingga memperkaya pembaca dalam memahami dan merasakan pengalaman cinta yang disampaikan oleh kedua puisi tersebut. Jadi, menurut Rahmat Djoko Pradopo, hubungan intertekstual dalam puisi melibatkan analisis ketertarikan antara satu teks dengan teks puisi yang lain, mencakup baik unsur intrinsik seperti tema dan gaya bahasa maupun unsur ekstrinsik seperti konteks budaya dan sejarah. Hubungan ini dapat terlihat melalui referensi, kutipan, alusi, dan juga parodi, adaptasi tema, dan simbol budaya yang menunjukkan bahwa puisi itu tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam tradisi literatur yang lebih luas. Sekian paparan dari review mata kuliah apresiasi puisi dari kelompok minggu ke-7. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.